Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah, MPN saya 12 019 098 dari akuntansi sore. Video ini merupakan video jawaban saya terkait ujian tengah semester di semester 3. Yang pertama, saya menjawab soal nomor 1 yang A, yaitu melakukan pengujian statistik deskriptif pada data statistik deskriptif. Nah, jadi sebelumnya ini saya sudah ubah untuk variabel jenis kelamin menjadi data kuantitatif. Kemudian saya juga sudah memberitahukan kepada sistem SPSS bahwa 1 itu laki-laki dan 2 itu perempuan. Jadi bisa langsung melakukan uji statistik deskriptif. Yang pertama saya akan melakukan statistik deskriptif yang berbentuk deskriptif. Jadi pertama klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Nah, kemudian masukin 3 variabel ini ke variabel jenis kelamin, usia, dan gaji. Nah, habis itu kita klik option. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih option apa saja yang kita tampilkan dalam output. Nah, saya akan menampilkan sum, variance, dan range. Nah, jadi nanti yang akan saya tampilkan ada min, sum, standar deviasi, minimum, variance, maksimum, dan range. Untuk display ordernya tetap variable list. Kemudian klik continue. Kemudian OK. Nah, ini merupakan hasil outputnya atau tabel deskriptif statistiknya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji yang statistik deskriptif tapi dalam bentuk persen atau frequency. Caranya sama, klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian klik frequency. Nah, habis itu kita masukin variabel kayak tadi nih, jenis kelamin, usia, dan gaji. Kita klik OK. Nah, ini variabelnya, ini outputnya dari frequency table, ada jenis kelamin, usia, dan gaji. Nah, terkait soal nomor 1 yang B, yaitu interpretasi output statistik deskriptif. Jadi saya akan menginterpretasi dari data yang telah saya uji tadi. Yang pertama di sini ada tabel deskriptif. Nah, yang pertama di sini ada kolom N atau jumlah, kemudian ada range atau selisih antara nilai maksimum dan minimum, kemudian ada minimum, ada maksimum, sum atau jumlah, min rata-rata, standar deviasi, dan variance. Nah, untuk jenis kelamin jumlahnya ada 15, range-nya 1, minimum 1, maksimum 2, sum 22, min 1,47, standar deviasi 0,516, dan variance 0,267. Usianya jumlahnya ada 15, range-nya 17, yaitu dari 39 kurang 22, kemudian ada minimum 22, maksimum 39, sum 469, min 31,27, standar deviasi 5,934, variance 35,210, dan gaji ada 15, range-nya 85.000, minimum 16, 160, maksimum 245, sum 3.028.000, min 201.866,67, standar deviasi, dan variance bisa dilihat di sini. Kemudian untuk tabel frekuensinya, di sini ada kolom statistik yang menampilkan untuk valid jenis kelamin 15, usia 15, dan gaji 15. Nah, untuk frekuensi tabelnya atau jenis kelaminnya di tabel jenis kelamin ini, di variabel laki-laki jumlahnya ada 8 orang, dipersenin atau 8 per 7 dikali 8 per 15 dikali 100 menjadi 53,3, valid persennya juga 53,3, kumulatif persennya 53,3. Perempuan frekuensi atau jumlahnya ada 7 orang, persennya atau 7 per 15 dikali 100 jadi 46,7, valid persennya 46,7, dan kumulatif persen 100, atau total keseluruhan ada 15 orang, persen 100, dan valid persen 100.
Kemudian untuk tabel usia, di sini ada usianya ada 22, frekuensinya ada 2 orang nih yang usianya 22, kemudian persennya 13,3, valid persennya juga sama, kumulatif juga 13,3. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ada yang paling besar itu atau paling tua itu usianya 39, ada 1 orang, persennya 6,7, valid persennya 6,7, kumulatif persennya ada 100. Total keseluruhan ada 15 orang, persennya 100. Kemudian yang terakhir ada tabel untuk gaji. Nah, di sini gaji itu diurutin ya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini gaji yang paling terkecil itu ada 160.000 dengan jumlah 1 orang, kemudian dengan persennya 6,7, valid persen 6,7 dan kumulatif persen 6,7. Nah, yang paling besar itu jumlah paling banyak itu 210.000 dengan jumlah terbanyak 4, persennya 26,7, valid persen 26,7, kumulatif persen 73,3. Dan jumlah total gaji terbesar 245 dengan jumlah 1 orang, persen 6,7, valid persen 6,7, kumulatif persen 100. Total keseluruhan ada 15 orang, persennya 100. Nah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2 yang A, yaitu melakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner primer. Nah, sebelumnya saya udah masukin data kuesionernya, hasil respon dari responden. Di sini kelompok jawabannya ada kelompok B01 sampai dengan B06. Kemudian ada M01 sampai dengan M05. Ada W01 sampai dengan W07. Jadi, kita harus melakukan uji kualitas datanya itu satu persatu, kelompok B, kelompok M, dan kelompok W. Caranya, pertama klik Analyze, kemudian Scale, Reliability Analysis, kita blok yang B01 sampai dengan B06, kita masukin, kemudian untuk statis kita pencet statistiknya, kemudian descriptive for, scale if item deleted, kita pilih, kemudian continue. Oke, nah ini keluar hasil outputnya, ada table, reliability, dan item total statistik atau uji validnya. Kemudian kita lanjut ke uji kelompok M, sama kayak tadi, analis, scale, reliability analysis. Ini kita hapus, kemudian kita blok M01 sampai dengan M05. Ini masih sama ya. Oke. Nah, keluar hasilnya. Kemudian kita lanjutkan uji yang kelompok W. Masih sama caranya. Ini kita hapus. Kemudian kita W01 sampai dengan W07. Masih sama ya statistiknya, scale if item deleted. Klik OK. Nah, ini udah keluar nih hasilnya. Mulai dari uji reliable yang B, uji validitas B, kemudian uji reliable dan uji validitas M, dan uji reliabilitas dan uji validitas dari W. Nah, terkait soal nomor 2 yang B, menginterpretasikan dari hasil ini, reliable atau valid atau tidaknya. Jadi, yang kelompok B ini, kan di sini ada table uji reliable ya. Kalau uji reliable itu kan dari lebih dari 0,6, itu berarti dikatakan reliable. Kita lihat dari tabel Cornbridge alpha-nya. Nah, sedangkan kalau yang valid itu, kita lihat dari tabel corrected item total correlation-nya. Dia lebih besar dari 0,3 atau tidak. Kalau dia lebih besar dari 0,3, maka dia dikatakan valid. Nah, kita cek.
Untuk tabel yang B, kelompok pertanyaan B, dia untuk uji reliabilitasnya, Convex alfanya 0,767. Berarti yang artinya dia lebih besar daripada 0,6. Berarti dia reliable ya. Kemudian untuk yang uji validitasnya, kelompok B ini kita lihat dia 0,617, 0,616 sampai dengan 0,547 dia lebih besar daripada 0,3. Artinya dia itu valid. Maka kelompok B ini dikatakan reliable dan valid. Selanjutnya uji yang M. Nah, di sini uji reliable-nya dia Convex alfanya 0,818. Artinya dia lebih besar daripada 0,6. Berarti dia reliable. Selanjutnya, yang uji validnya, corrected item total correlation-nya ada 0,592, 0,705, 0,637, 0,494 sampai dengan 0,634. Dia lebih besar daripada 0,3. Berarti dia valid. Maka kelompok uji M ini untuk uji reliable dan uji validnya dia dikatakan reliable dan valid. Selanjutnya, yang terakhir, kelompok W untuk uji reliable-nya dia sebesar 0,778. Artinya dia lebih besar daripada 0,6. Berarti dia reliable. Untuk uji validnya, corrected item total correlation, dia sebesar 0,451, 0,567, 0,443, sampai dengan 0,441. Dia lebih besar semua ya daripada 0,3, maka dikatakan dia valid. Maka untuk kelompok pertanyaan W, dia reliable dan valid. Nah, kan kalau hasil dari respon pertanyaan ini kan dia valid dan reliable semua ya. Kenapa ada yang tidak reliable dan valid? Karena pertanyaan tersebut tidak sesuai. Karena dia misalkan contohnya pertanyaan tahun 2000 digunakan untuk tahun sekarang atau 2020, maka kan pertanyaan itu tidak sesuai dengan keadaan. Makanya responden ada yang menjawabnya bervariasi, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, makanya itu tidak valid dan reliable. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu melakukan pengujian asumsi klasik data primer uji normalitas pada data kuesioner primer. Nah, sebelumnya ini sudah saya masukin data kuesioner primernya. Nah, saya langsung aja ke uji normalitasnya. Yang pertama itu untuk grafik histogram dan pp plot. Analyze, regression, linear, masukin variabel prestasi praktikum dependen, kemandirian belajar independen, motivasi belajar independen. Klik plots, centang, histogram, centang, normal probability plot. Klik save, unstandardized-nya dicentang, kemudian continue, kemudian oke. Nah, ini sudah keluar grafik histogram dan norma pp plot. Kita lanjut ke uji statistiknya, yaitu one sample KS, analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS, masukin unstandardized-nya ke test variable list, test distribution normal, oke. Nah, jadi di sini udah keluar ya output ketiga ini. Nah, yang B, apakah pada data tersebut berdistribusi normal? Iya, berdistribusi normal. Kenapa? Saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, kalau menurut grafik histogram ini secara kasat mata, dia berdistribusi normal. Kenapa? Karena grafik ini tuh sudah berbentuk lonceng, dan dia itu teratur, penyebaran diagram batangnya ini teratur, dan walaupun diagram batang yang paling ujung sebelah kiri dan kanan, tetapi dia masih terkenal oleh garis. Jadi dia dikatakan distribusinya normal. Selanjutnya, untuk yang grafik normal pp plot, dia itu berdistribusi normal. Kenapa? Jika normal pp plot dikatakan distribusi normal apabila grafik
garis yang sesungguhnya mendekati garis diagonal. Jadi dia itu mendekati garis diagonalnya. Dia tidak melenceng ke sini, ke atas sini, tapi dia tetap lurus mendekati. Jadi dia secara kasat mata dibilang normal. Nah, selanjutnya untuk yang one sample KS, dia itu normal kenapa? Karena dia itu lebih dari 0,05. Dia itu sebesar 0,074. Nah, apabila asumsi Q-tailored-nya lebih besar daripada 0,05, dia dikatakan berdistribusi normal, dan sebaliknya. Selanjutnya, soal nomor 4 yang A, melakukan pengujian one sample t-test dengan tes value-nya 55. Nah, saya buka data one sample t-test-nya dulu. Nah, di sini udah keluar data one sample t-test. Di soal itu nilai acuannya itu 55 dengan pengujian hipotesis H0 nilai rata-rata berat badan mahasiswa BRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. H-nya nilai rata-rata berat badan mahasiswa BRC angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 5 kg. Berarti H0 sama dengan nilai acuan dan HA tidak sama dengan nilai acuan. Nah, langsung ke uji one sample t-test-nya. Analyze, compare means, one sample t-test. Variabel berat badan dimasukin ke tes variabel. Nah, nilai acuannya tadi 55. Oke. Nah, di sini udah keluar hasil dari one sample t-test. Nah, secara deskriptif, variabel berat badan ada 10 orang, minnya 59, standar deviasinya 7,3786, standar error minnya 2,3333. Untuk tabel one sample testnya, berat badan T-nya itu 1,714, DF-nya 9, Q-tailored-nya 0,121, mean difference-nya 4, 95% confidence interval of the difference lower-nya min 1,28, upper 9,78. Kita di soal harus menggunakan nilai T hitung dan T tabel. Nah, berarti kan di sini T hitungnya itu 1,714 ya. Untuk T tabel sendiri rumusnya alfa dibagi 2. Nah, alfanya itu 0,05. Berarti 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. DF. DF-nya itu 9. Berarti kita lihat DF-nya 9 dengan 0,25. Nih ya. 9, 0,025, 2,26216. Kita bandingkan dengan 1,714 dibandingkan dengan 2,26216. Berarti lebih besar T tabel ya. Nah, jika nilai T tabel lebih besar daripada T hitung, maka dia itu H0-nya diterima dan H-nya ditolak. Artinya, nilai rata-rata berat badan mahasiswa BRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Berarti sama dengan nilai acuan, itu 55 kg. Nah, selanjutnya, kemudian soal nomor 4B, melakukan pengujian two sample t-test. Saya buka dulu data two sample t-test atau independent t-testnya. Nah, ini udah keluar. Sebelumnya kan ini masih berbentuk kualitatif. Jadi diubah dulu. Oke. Nah, ini udah keubah, jangan lupa diubah numerik. Kemudian kasih sinyal ke SPSS, satu itu tadi. Ya.
Udah, langsung ke uji to sample t-testnya. Analyze, compare means, independent sample. Kemudian untuk kelompok kita masukin untuk nilai kita masukin test variabel, kelompok masukin ke grup variabel. Ini 1, 2. Oke. Nah, ini udah keluar hasilnya. Nah, untuk statistiknya secara deskriptif di to sample ini, di independent t-test ini tidak menggunakan, di sini terlihat ya, tidak menggunakan Excel dan menggunakan Excel itu berbeda. Di means dan standar deviasi sama standar error minnya. Untuk jumlahnya sama-sama 15, minnya tidak menggunakan Excel itu 82,267, menggunakan Excel 88,6, standar deviasi tidak menggunakan Excel itu 7,6576, menggunakan Excel 6,6633, standar error minnya tidak menggunakan Excel 1,972, menggunakan Excel itu 1,7205. Nah, untuk tabel independent sample testnya, kita fokus ke equivariance estimate aja. Di sini T-nya itu min 2,416, DF-nya 28, situ toiletnya 0,022, min diferensial min 6,3333, standar error diferensial 2,6209, lowernya min 117020, uppernya min 9646. Nah, di soal kita menguji lagi menggunakan T-tabel dan T-hitung ya. Nah, kita lihat di sini T-nya itu 2,416, min-nya diabaikan, DF-nya 28. Masih sama kayak tadi, berarti 0,025 ya. Kita lihat DF 28 dan 0,025. Nah, ini 28, 0,25 di sini. Nah ini ya. 2,04841 dibandingkan dengan 2,416. Berarti lebih besar T-hitung ya. Lebih besar 2,416. Yang artinya H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Maka ada perbedaan antara rata-rata nilai belajar mahasiswa kelompok 1 dan kelompok 2. Berarti adanya perbedaan. Nah, selanjutnya soal nomor 4 yang C, melakukan pengujian to sample t-test, priority test. Saya masukin datanya terlebih dahulu. Nah, ini udah keluar datanya, berat sebelum dan berat sesudah. Langsung saja ke uji priority testnya. Analis, compare means, kemudian priority sample t-test. Berat sebelum masukin ke variabel 1, berat sesudah ke variabel 2. Oke. Nah, di sini udah keluar hasil outputnya. Di soal kan H0 tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. HA-nya ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Berarti dia H0 itu tidak ada perbedaan. Jika H0 diterima tidak ada perbedaan. Dan jika HA yang diterima berarti ada perbedaan. Nah, kita langsung cek. Di sini kan untuk yang deskriptif berat sebelumnya itu minnya 66,813, jumlahnya 16, standar deviasinya 6,6555, standar error minnya 1,6639. Berat sesudah minnya 61,938, N-nya 16, standar deviasinya 6,4028, standar error minnya 1,6007. Nah, untuk tabel priority sample testnya, di sini minnya itu 4,8750, standar deviasinya 2,9411, standar error minnya 0,7353,
lowernya 3,3078, uppernya 6,4422. T-nya 6,630, DF-nya 15, totalnya 0. Nah, kita di sini di soal menguji dengan T hitung dan T tabel. Untuk T hitung kan 6,630. Untuk rumus T tabel masih sama kayak yang tadi, berarti 0,025. Nah, di sini DF-nya itu 15. Kita buka tabelnya. Kemudian DF 15 ini 0,025. Berarti T tabelnya itu sebesar 2,13145. 2,13145 dibandingkan dengan 6,630. Berarti lebih besaran T hitung. Artinya H0 ditolak dan HA diterima. Berarti adanya perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sudah diberi obat. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan soal yang 4D, yaitu melakukan pengujian ANOVA satu arah. Saya buka dulu datanya. Maaf, salah. Nah, open data. Nah, kemudian Excel, data ANOVA satu arah. Ya, ujian ANOVA satu arah. Oke. Nah, ini udah keluar datanya. Ini kan masih berupa kualitatif, diubah lagi ke transform. Record into same variable, kelompok pasien, variable out and value. Kemudian ketik obat X itu 1, ketik 2, obat Z. Continue, kemudian oke. Nah, ini udah kita ubah. Jangan lupa diubah dulu menjadi numerik. Kemudian diberikan sinyal SPSS. 1 itu tadi obat X, 2 obat Y, 3 obat Z. Nah, ini udah kita ubah. Langsung aja ke ujinya, yaitu kita klik analis, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA. Habis itu kita masukin tekanan darah ke dependent list, kelompok pasien ke faktor. Kemudian kita klik option. Kemudian kita klik post hoc. Kemudian kita centang Bonferroni dan Tukey. Kemudian kita klik option, homogen, deskriptif dan homogeneity kita centang. Dan continue, kemudian oke. Nah, ini udah keluar hasilnya. Untuk di soalnya kan tadi pengujian hipotesis H0-nya itu rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, obat Z adalah sama. HA-nya rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z tidak sama. Berarti kalau H0 itu sama, HA itu tidak sama. Berarti jika H0 yang diterima itu sama, H0 yang diterima sama, HA yang diterima tidak sama. Nah, kita langsung cek aja menggunakan uji F.
kita buka filenya, kemudian Excel, data ujian ANOVA 1 arah, open. Nah, ini kan masih kualitatif ya. Kita ubah dulu, transform, record into SEM, kelompok pasien, variabel, old and new values-nya kita ubah, obat X1. Nah, ini udah saya ubah. Kemudian kita ubah type-nya jadi numerik. Kita kasih sinyal ke SPSS. Kalau satu itu tadi obat X, 2 obat Y, dan 3 obat Z. Nah, ini udah, langsung aja ke uji one way ANOVA-nya. Analyze, terus compare means, one way ANOVA. Kita masukin tekanan darah ke dependen, kelompok pasien ke faktor. Kemudian kita klik post hoc-nya, klik down Veroni dan 2K, continue, option, descriptive, dan homogeneity. Continue, oke. Nah, ini keluar hasil outputnya. Ini ada secara deskriptif, ada mean, jumlah, standar deviasi, standar error, lower bound, upper bound, minimum, maksimum. Kemudian kita langsung aja ke soal yang B-nya itu menguji menggunakan uji F atau nilai F hitung dan F tabel. Nah, di sini kan F hitungnya itu 10,005 ya. DF-nya 2. Nah, saya udah menyiapkan tabel F-nya. Ini. Nah, untuk rumus uji F tabel ini, DF pembilang dibagi sama DF penyebut. Kita lihat. Nah, DF pembilangnya itu 2, dan DF penyebutnya itu 18. Berarti, kita lihat ya. Nah, penyebut untuk ke bawah, pembilang untuk di atas. Nah, tadi kan pembilangnya itu 2, berarti ini penyebutnya itu 18. Kita lihat. Nah, berarti hasilnya itu 3,55. 3,55 dibandingkan dengan 10,005. Beda jauh ya, berarti lebih besar F hitung daripada F tabel. Artinya H0 ditolak dan HA diterima. Berarti ketiga obat itu, obat X, obat Y, dan obat Z memiliki tekanan yang berbeda. Berarti dapat disimpulkan obat tersebut berdampak kepada pasien. Sekian tugas UTS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.